Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lele pemula, teman-teman. Di video kali ini adalah part yang ketiga tentang budidaya lele dari nol sampai dengan bisa menjual dan sukses menurut pengalaman saya pribadi. Sebelum saya sampaikan yang ketiga tentang metode yang harus dijalani oleh seorang budidaya lele, jangan lupa tolong di subscribe channel ini dengan cara tolong dibantu channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari channelnya Lele Pemula. Dan pengalaman ini saya share sesuai dengan pengalaman pribadi saya, mulai dari nol kemudian menuju ke 50 box lele dalam kondisi retail ya, karena ini penjualannya retail. Oke teman-teman, jadi dalam pembahasan kali ini langsung kita sampaikan bahwa yang kemarin menentukan pasar, kemudian menentukan video part kedua itu menentukan model tanamnya, kita mau grosir, retail atau apa. Yang ketiga kali ini kita akan menentukan model cara tanamnya. Oke, maksudnya model cara tanamnya gimana Bang? Oke, kita bahas satu persatu. Jangan ditinggalin dulu ya, tonton sampai akhir ya. Jadi di dalam budidaya lele, teman-teman diketahui banyak metode cara penanamannya. Ada beberapa macam, di video-video saya sebelumnya juga banyak yang saya sampaikan tentang sistem kocor, sistem GWS, sistem RWS, sistem bioflok dan sebagainya. Itu namanya sistem ya, namanya cara berbudidaya lelenya. Teman-teman mau gunakan yang mana nih? Nah, tentukan dulu mulai sekarang. Jadi kemarin pasarnya sudah ketemu. Saya mau grosir, retail atau semi grosir. Sudah ketemu nih, saya mau grosir aja karena duit saya banyak, contoh ya. Yang video yang ketiga ini menentukan caranya, metodenya. Saya mau budidaya lele dengan cara apa ya? Mau cara kocor seperti ini, atau cara GWS, green water system, air yang warna hijau, atau menggunakan bioflok yang bluk-kutuk menggunakan aerasi, atau saya menggunakan RWS, red water system, yang warnanya merah airnya. Tentukan dulu. Nah, kalau teman-teman sudah bisa menentukan kali ini, saya sebutkan satu persatu. Misalnya contoh teman-teman saat ini memilih RWS kocor seperti saya sampaikan dari satu poin ke poin berikutnya. Ada 4 sistemnya. Yang pertama menggunakan sistem GWS, Green Water System. Itu sistem yang paling simple, yang tidak memerlukan air banyak dan gampang. Mau tahu caranya gimana? Nah, GWS itu Green Water System itu warnanya hijau airnya teman-teman. Di video-video saya sebelumnya banyak cara agar air itu hijau. Nanti akan saya bahas satu persatu di video part berikutnya. Kemudian yang kedua itu menentukan sistem kocor. Nih, sistem kocor itu saya sebutkan bahwa ini sistem yang paling saya senangi. Satu, kalaupun itu airnya dia mengeluarkan banyak, tapi kita bisa tebar banyak. Itu sistem kocor seperti ini. Dan dia simple juga, tidak perlu buang amoniak setiap hari. Amoniknya sudah terganti terus airnya gitu ya. Kemudian yang sistem yang ketiga itu sistem bioflok. Bioflok itu menggunakan flok, makanan yang dibuat dari fermentasi sisa pakan yang ada, kemudian diolah menjadi flok. Flok itu adalah bakteri baik yang bisa dimakan oleh si lele tersebut, pakan alami. Dia satu lebih besar dan juga bisa tebar banyak. Itu bioflok. Red water system sama dengan GWS, hanya bedanya itu kadang-kadang jadi, kadang-kadang enggak. Karena GWS itu ditentukan oleh alam, seperti cahaya matahari, ya, kemudian kondisi alam dan sebagainya. Dan masing-masing punya kelebihan. Kalau kucur seperti ini, menentukan sistem kucur seperti ini, bisa tebar banyak tapi boros air dan listrik. Kok bisa Bang? Iya, karena dia menggunakan air dan kucuran air tadi. Menggunakan apa kalau nggak menggunakan listrik? Tapi bisa tebar banyak. Yang kedua, sistem GWS, Green Water System atau RWS, ini sama, saya kumpulkan jadi satu. Dia enaknya tidak boros listrik, tidak boros air, tapi ribet di penanganan. Setiap hari harus buang airnya sekian persen, diganti air yang baru. Tidak boros air, tidak boros listrik, tapi
ribet di penanganan. Kalau satu nggak apa-apa bang, kalau 50 waktunya banyak juga. Satu waktu misalnya 1 menit, kalau satu 5 menit 50 menit sudah. Itu untuk penanganan di airnya yang kedua ya. Kemudian yang sistem bioflok itu sistemnya menggunakan banyak modal, yaitu menggunakan aerator. Tentunya aerator juga tidak ada yang murah ya, mahal juga. Kemudian kita harus membuat vlognya awal di pertama, yang teman-teman nanti saya ajarkan untuk vlognya. Dan saya juga baru mau belajar untuk vlog, karena saya awalnya tidak menentukan vlog itu karena modalnya besar, harus menggunakan aerator. Cuman dia bisa tebar banyak gitu, dan irit air ya, tebar banyak dan irit air, tidak membutuhkan air banyak. Nah itu jadi beberapa sistem yang harus kita tentukan dulu mulai sekarang. Mau menentukan yang mana, mau pilih yang mana, mau air kucur, boros listrik, boros air tapi mudah di perawatan, tidak boros air, tidak boros listrik tapi ribet di perawatan menggunakan GWS, dan tidak bisa tebar banyak. Dia maksimal di 1 kubiknya adalah 200 ekor untuk pembesaran. Kemudian yang bioflok, boros listrik, tidak boros air, mudah perawatan. Yang pilih yang mana? Tentukan dari sekarang, dan jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Lele Pemula. Terima kasih, salam sukses Lele Pemula.